Halo, halo semua. Nama saya Farid. Nama saya Novia. Kita adalah alumni OSIS tahun 2029. 2029 belum. Ulang. Adalah alumni OSIS tahun 2009. Ingin membagi pengalaman yang manfaat yang kita dapat dari mengikuti organisasi OSIS di sekolah. Menurut aku sih, pengalaman OSIS itu manfaat mengikuti OSIS tahun 2009 dulu. Waktu itu aku jadi ketua OSIS. Yang dapat diambil sampai sekarang itu pertama kepemimpinan, yang kedua poin yang paling penting itu di pengembangan diri yang menghasilkan nantinya itu menjadi percaya diri untuk membangun relasi serta memimpin sebuah tim sampai saat ini. Menurut Ibu Novia? Kalau dari saya, mengikuti OSIS itu manfaatnya yang pertama adalah manajemen diri dan juga manajemen waktu, manajemen kegiatan. Manajemen diri ini dimana kita membagi kegiatan-kegiatan antara akademik dan non-akademik. Yang akademik itu sekolah, dan yang non-akademik itu adalah ikut organisasi. Maka dari itu, dengan mengikuti OSIS ini kita dilatih untuk membagi kegiatan kita, membagi prioritas kita, mana yang akademik dan mana yang non-akademik. Selain itu, manfaatnya juga kita bisa membangun leadership yang bagus, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan kecil atau konflik-konflik kecil yang ada di sekolah. Karena di OSIS itu pasti akan ada beberapa konflik, berbeda pendapat, itu sudah pasti. Nah, di situ kita belajar bagaimana problem solving kecil mulai dari organisasi itu sendiri yang nantinya bermanfaat di kehidupan nyata kita. Kurang lebih sih seperti itu. Pokoknya jangan takut kalian buat belajar, jangan takut buat kalian nanti kalau gagal, karena semua itu adalah proses untuk membentuk jati diri dan karakter kalian sebenarnya. Mungkin itu dulu dari kita. Jangan lupa Ikut OSIS, MTS Negeri Parakan, dan mengikuti OSIS itu adalah keputusan terbaik kami. see you. Teman-teman semua, nama saya Nova Fiani, biasa dipanggil Arun. Saya merupakan salah satu alumni dari MTS Negeri 1 Temanggung angkatan 2020, sekaligus dari pengurus OSIS periode 2017, 2018, 2019. Hari ini saya ingin berbagi cerita bagaimana menjadi seorang pengurus OSIS itu tidak hanya berguna ketika kita di sekolah, tetapi kita akan selalu menggunakan ilmunya untuk kehidupan sehari-hari kita. Contoh, ketika kita membantu suatu acara sekolah, hal ini akan membuat saya belajar bagaimana cara menghadapi tekanan dan bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan efisien. Hal inilah yang nantinya akan membantu saya dan memampukan saya untuk menjuarai salah satu olimpiade bergengsi, yaitu kompetisi sains madrasah hingga tingkat nasional tahun 2019. Hal ini juga yang membuktikan bahwa pengurus OSIS itu tidak hanya tingkat di organisasi saja, tetapi kita juga bisa mengimbangi akademik kita. Pengurus OSIS tidak menjadi satu alasan kita tidak bisa berkembang di bidang akademik. Selain itu, menjadi pengurus OSIS juga akan melatih rasa percaya diri kita dan bagaimana cara kita berbicara di depan umum atau dia terkenal dengan public speaking. Biasanya pengurus OSIS itu akan selalu diminta untuk selalu menghubungi guru maupun menyampaikan suatu kepada orang lain. Hal ini akan sangat berguna untuk kita dewasa, dan hal ini juga yang akhirnya dapat menjadikan saya sebagai salah satu wakil organisasi ketika saya berada di bangku madrasah aliyah. Bahkan ketika di bangku perkuliahan pun, public speaking ini merupakan salah satu kemampuan yang wajib kalian miliki, karena kebanyakan dari kita anak kuliahan itu wajib bisa berbicara di depan umum tanpa rasa malu. Menjadi bagian dari pengurus OSIS juga secara tidak langsung akan membentuk karakter kita menjadi seorang yang disiplin. Contohnya adalah pengurus OSIS yang selalu diwajibkan untuk memakai atribut yang lengkap. Dengan kita menjadi seorang pengurus OSIS, secara tidak langsung juga kita akan berhati-hati dalam bersikap, karena kita adalah seorang role
model yang ditiru oleh teman-teman kita. Jadi kita ketika akan melakukan suatu hal yang buruk pasti kita akan berpikir dua kali karena kita adalah seseorang yang dicontoh bagi teman-teman kita. Untuk teman-teman semua, OSIS bukan hanya suatu organisasi, tetapi juga wadah untuk kalian membangun karakter menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalian tidak usah ragu lagi untuk menjadi seorang pengurus OSIS, karena percayalah, ilmu yang kalian dapatkan dari OSIS ini akan selalu kalian gunakan untuk kehidupan selanjutnya. Perlu teman-teman tahu bahwa pembina OSIS di MTS Negeri 1 Temanggung merupakan ibu dan bapak guru yang berkualitas serta sangat berkompeten. Contohnya adalah ibu teman-teman lihat di foto ini merupakan foto waktu KSM tingkat nasional di Manado tahun 2009, dan ini adalah foto saya dengan Ibu Om. Dengan ketegasan dan pengajaran yang sangat berharga dari para pembina OSIS ini serta ibu guru dan bapak guru yang lain yang mengantarkan saya untuk mendapatkan ini semua. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Sandra Fitra Zainab. Aku adalah salah satu alumni dari MTS Negeri 1 Temanggung yang saat ini bersekolah di SMA Negeri 1 Parakan. Tentunya kalian semuanya sudah gak asing ya sama nama SMA Negeri 1 Parakan. Nah, ya nih, aku mau berbagi sedikit cerita gimana sih rasanya aku jadi bagian dari OSIS MTS Negeri 1 Temanggung periode 2022-2023. Nah, jadi sebelumnya nih, aku dulu menjabat sebagai sekretaris 1, di mana sekretaris itu tugasnya adalah kita bisa menjadi pemimpin untuk rapat, kita bisa jadi pemimpin untuk sebuah kegiatan. Nah, jadi dari sini itu tugas sekretaris itu bukan hanya menulis, tapi kita juga punya tugas lain yang tentunya itu bisa bikin kita lebih banyak pengalaman. Nah, pengalaman paling berkesan ketika aku ada di MTS Negeri 1 Temanggung, selain aku menjadi pengurus OSIS, aku juga sering ikut di perlombaan. Nah, di sana aku tunjukin itu ada medali aku, dan juga di sebelah sana itu ada piala-piala. Sebenarnya masih ada beberapa piala-piala aku, tapi yang lain ada di luar, bukan ada di kamar. Itu sebagian kecil dari piala-piala aku yang pernah aku raih sejak aku duduk di bangku kelas 7 sampai aku duduk di kelas 9. Nah, gimana sih kok caranya aku bisa ikut lomba, aku bisa OSIS, aku juga dulu ikut di dewan redaksi dan juga aku dulu ikut di dewan gala. Gimana caranya kok bisa? Jadi poin utama di sini itu adalah kalian harus bisa membagi waktu. Gimana cara membagi waktunya? Hari ini kamu mengerjakan apa, kemudian besok kamu mengerjakan apa. Jadi kita tuh nggak cuma melulu fokuskan pada satu jurusan yang satu saja, tapi kita juga bisa mencari pengalaman baru agar kita juga bisa menghasilkan sebuah karya yang baik. Oh ya nih teman-teman juga bisa loh kalau mau ikut perlombaan juga gitu. Aku tuh jadi OSIS, tapi aku juga bisa ikut dewan redaksi, aku bisa ikut dewan gala, aku bisa ikut lomba-lomba gitu. Dan itu adalah salah satu pengalaman yang paling mengesankan buat aku. Kenapa? Aku bisa sampai ke provinsi, aku bisa juara tingkat kabupaten, sampai juara satu tingkat provinsi pun aku pernah menyamai. Dan itu semuanya karena aku juga bisa belajar dari OSIS. Nah, kok bisa sih belajar dari OSIS? Kenapa kok bisa belajar dari OSIS? Karena di OSIS itu kita nggak cuma diajari tentang sebuah pertemanan, kita nggak cuma diajari buat saling melengkapi keberadaan kita gitu, enggak. Tapi di OSIS aku dulu juga diajari tentang bagaimana caranya aku berbicara di depan publik, gimana caranya biar aku itu nggak tremor di depan publik seperti itu. Nah, dengan cara aku bisa join OSIS nih, aku juga join di organisasi lain gitu. Nah, jadi aku berbicara di depan publik itu lebih sering gitu. Nah, makanya aku sekarang sudah terbiasa untuk berbicara di depan publik berkat aku join OSIS MTS Negeri 1 Temanggung. Buat kalian yang mau kayak aku bisa join OSIS MTS Negeri 1 Temanggung. Dadah!